Sering khawatir ikan peliharaanmu kelaparan pas lagi di luar kota? Atau capek harus selalu kasih pakan setiap hari? Dulu saya juga gitu. Sebetulnya, kemarin saya udah bikin alat pemberi pakan ikan yang bisa dikontrol lewat HP. Tapi tetap aja harus klik manual tombolnya. Nah, makanya sekarang aku coba buat alat yang beneran otomatis. Berdasarkan jadwal pakan yang bisa kita atur sendiri. Cara kerjanya simpel teman-teman. Dari HP kita atur jadwal pemberian pakan lewat aplikasi Blik. Jadwal ini dikirim ke Wemos via Wi-Fi, lalu servo akan bergerak 90 derajat untuk memberi pakan sesuai waktu yang udah disetting. Misalnya saya atur 3 kali sehari, berarti setiap 8 jam sekali, yaitu 24 jam dibagi 3. Setelah jadwal dikirim, Wemos akan mengeksekusi otomatis sesuai intervalnya. Jadi, semua bisa dikontrol jarak jauh dan berjalan sesuai jadwal. Ayo kita mulai. Saat ini, Cosmo lagi bangun komunitas IoT gratis untuk semua orang. Ayo join dengan scan QR Code ini. Oke, alat pertama yang dibutuhkan itu WMOS D1 Mini dengan jalur positif dan negatif yang udah tersambung ke breadboard. Lalu ada penyangga servo untuk feeder ikannya. Penyangga ini saya buat dari stick es krim yang juga dilengkapi dengan mur dan baut untuk mengencangkan feeder ke akuarium. Karena saya malas buat tutorial penyangga feedernya, silahkan buat sendiri ya. Nah, kabel servonya udah saya hubungkan ke 3 kabel jumper. Ada kabel data, negatif, dan positif. Kita hubungkan servo ke WMOS D1 Mini dengan menghubungkan pin data ke D7, kabel negatif ke ground, dan pin positif ke VCC. Seperti ini. Di sini, saya udah nyiapin wadah pakan ikannya. Saya pakai botol Yakult yang isinya ada pelet ikan dan ditutupi plastik transparan yang sudah saya pasangi karet. Di bagian tengahnya kalian bisa lubangi untuk keluaran pakan ikan. Silahkan adjust sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, setelah rangkaiannya selesai, kita hubungkan WMOS ke laptop via kabel USB. Selanjutnya, silahkan buka browser kalian dan search Blink, lalu klik websitenya. Nanti, kalian akan masuk ke tampilan seperti ini. Dan silahkan login bagi yang punya akun dan sign up bagi yang belum. Setelah itu, nanti kalian akan masuk ke laman ini dan pilih Developer Zone. Habis itu, klik New Template. Silahkan namai sesuka hati kalian. Di sini, saya namai AFC 4. Silahkan hardware-nya pilih ESP8266 dan connection type-nya Wi-Fi. Setelah itu, klik Done. Setelah itu, nanti kalian akan masuk ke laman ini dan diminta melakukan beberapa hal. Kita abaikan saja dan langsung klik Web Dashboard. Kemudian tarik widget switch, slider, LED, dan label ke dashboard. Seperti ini. Oke, selesai. Setelah itu, kita klik setting di widget switch. Dan ganti namanya jadi manual. Lalu create data stream. Pilih virtual pin dan biarkan jadi v0, lalu klik create dan save. Lakukan hal yang sama ke widget LED dengan membuat virtual pin di V1 dan mengganti judulnya jadi LED atau bebas, terserah kalian. Di widget label pun, ganti namanya jadi counter, buat data stream baru, virtual pin, dan set ke V2. Setelah itu, create dan save. Lalu yang terakhir, widget slider namanya jadi otomatis, dan buat virtual pin V3. Setelah itu, create dan save. Setelah semua selesai, kembali ke Home dan Add First Device. Silahkan namai sesuka hati kalian. Di sini saya namai AFC 4. Lalu Create, dan setelah itu akan muncul kode Blink, dan langsung kita copy to clipboard, lalu save. Sekarang kita lanjutkan ke coding. Oke, ini dia kodenya. 3 baris kode pertama, silahkan ganti dengan kode dari Blink tadi seperti ini. Setelah itu, klik Board Manager, lalu pilih Lolin WMOS D1R2 Mini, dan pilih port yang tersedia. Lalu klik OK. Dan langsung saja kita upload, lalu tunggu beberapa saat untuk proses compiling dan uploading kode ke WMOS. Oke, uploading selesai, saatnya kita masuk ke step berikutnya, yaitu konfigurasi Blink di HP. Oke, ini dia tampilan HP saya, dan langsung saja kita masuk ke aplikasi Blink. Kalau konfigurasi kalian benar di websitenya, nanti bakal muncul device dan namanya kayak gini. Langsung aja kita klik untuk konfigurasi. Klik icon kunci hijau di pojok kanan atas, lalu klik icon plus di tengah bawah. Lalu pilih widget button dan posisikan di tengah.
Lalu, kita tambahkan widget slider dan posisikan di bawah widget button. Lalu tambahkan widget display dan LED dan posisikan seperti ini. Setelah itu, klik widget button dan klik data stream. Pilih V0, lalu klik design dan namai manual dan posisikan di tengah seperti ini. Lalu kemudian kita konfigurasi widget value, di bagian data stream pilih V2, lalu di bagian desain namai counter dan posisikan di tengah. Setelah itu kembali ke tampilan konfigurasi dan pilih data stream dan pilih counter V2. Buat apa setting ini? Jadi gini, pas kita bikin sistemnya ada satu hal penting yang harus dirubah, yaitu pengaturan penghitung pakan hariannya. Soalnya secara default sistem itu cuma ngitung dari angka 0 sampai 1 doang. Nah, ini bakal jadi masalah karena kita pasti bakal ngasih pakan lebih dari satu kali kan sehari. Kalau batasnya cuma satu, penghitungnya nggak bakal bisa ngitung pakan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Makanya, kita ubah range nilainya jadi angka yang jauh lebih besar. Di sini saya pakai angka 17.280. Kalian bebas mau pakai apa aja asalkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut ke widget LED. Di widget LED, data streamnya pilih V1 dan bagian desain namai LED dengan alignment di tengah. Oke, terus yang terakhir kita setting slider. Pilih data stream, pilih V3, lalu di bagian desain namai auto dan alignment di tengah. Oh iya teman-teman, di bagian setting data stream V3 itu saya set 17.280 juga. Tutorialnya sama kayak yang V2 tadi. Saya lupa rekam layar pas ngeditnya tadi, jadi nggak bisa ngasih tutorial secara visual. Nah, tujuannya itu buat ngetes apakah fitur slider bekerja apa enggak. Saya pakai 17.280 karena berdasarkan perhitungan ini, dia bakal ngasih pakan 5 detik sekali. Oke, setelah semua selesai, mari kita uji coba. Kita pasangkan dulu wadah pakan ikannya ke servo seperti ini. Tanpa basa-basi, langsung aja kita coba langsung ke akuariumnya. Pertama-tama, cabut dulu kabel USB-nya biar gak ganggu pas setup dan kita pasang feedernya ke akuarium kayak gini. Terus kita kencangkan pakai mur dan baut biar kokoh. Terus, hubungkan memosnya ke sumber daya dari charger HP 5V kayak gini. Nah, ini dia hasil tampilan ketika feedernya berhasil dipasang. Kita langsung aja uji coba. Nah, berhasil ya teman-teman. Cuma memang kadang ada jeda beberapa detik. Asumsi saya itu dipengaruhi oleh kualitas jaringan internet. Kalau misalkan semakin bagus, maka semakin responsif. Nah, teman-teman, setelah aku pakai alat ini selama beberapa waktu, dia sangat bermanfaat ya untuk membantu kita ngasih pakan ikan. Sejauh ini masih belum ada kendala serius sih yang dihadapi selama pakai alat ini. Buat kalian yang pengen akses kodenya, saya udah sediakan produk digital yang isinya kode dan panduan lengkap, plus kontak personal saya untuk bimbingan sampai berhasil. Langsung klik link di deskripsi ya. Buat kalian yang nggak mau ribet wiring dan coding, bisa pre-order produknya di TikTok Shop saya. Silahkan cek link di deskripsi video juga. Dan ini adalah estimasi biaya pembuatan alatnya teman-teman. Saya juga udah siapin link pembelian komponen-komponennya yang kuanggap bagus produknya. Kalian bisa cek di deskripsi video. Nah, untuk video selanjutnya, saya berencana bikin sistem kontrol lampu otomatis buat akuarium. Menurut kalian gimana? Ada ide proyek lain yang mungkin lebih seru? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa join Cosmo Community, subscribe ke channel ini, dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan proyek-proyek seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.